Bahan yang kita butuhkan yaitu ini tepung beras ketan putih, dan ini tepung kanji atau tapioka, dan ini gula aren, gula 6, dan ini buat pemanisnya Uni pakai gula tebu, nanti secukupnya aja, atau yang nggak punya gula tebu seperti ini boleh ganti dengan gula pasir. Nanti ini secukupnya aja sampai dirasa pas, kita bisa masukin dikit-dikit jadi nggak perlu khawatir. Dan ini daun pandan, tepung beras, lalu ini air. Ini juga kalau ini airnya untuk menyeduh melarutkan gula merah yang ini ya. Dan satu lagi ini untuk adonan. Jadi 2 airnya. Sama untuk merebus juga diperlukan, dan sedikit nanti sejumput garam. Dan ini Uni pakai kelapa parut, ini masih dalam freezer tadi, nanti Uni biarkan dingin dulu, nanti diseduh dengan air pakai blender untuk sausnya. Jadi boleh pakai santan yang udah jadi, nanti Uni kasih takarannya ada semua, nanti Uni kasih di layar. Nah, seterusnya kita akan mulai untuk melarutkan ini ya. Kita larutkan dulu, tambahkan daun pandan dan air. Larutkan. Ini kalau lebih nanti kebanyakan bisa simpen seperti ini, seperti bikin kolak kemarin. Nah, masuk, tambahkan air. Nggak apa-apa, banyak bisa untuk kulahnya nanti. Lalu kita hidupkan api. Bismillah. Kita tunggu sampai larut, sesekali diaduk. Nah, di wadah lain kita panaskan juga air untuk nanti merebus adonan. Sembari kita aduk ini nanti, ini udah mulai panas, jadi kita bisa langsung masukin ke sini. Pertama, ini tepung beras ketan putih kita campurkan dengan tepung kanji atau sagu tani atau tapioka, lalu kita tambahkan sejumput garam, segini aja cukup, nggak perlu banyak-banyak kan, nggak terlalu banyak ini. Lalu kita campurkan dengan air, nanti sedikit demi sedikit ya sampai dirasa pas. Tapi kemarin itu pas gini, cuma kita nggak tahu kan, kelembapan tepung itu suka berbeda. Jadi pelan-pelan aja sampai dirasa pas. Cetak sekalian, nanti langsung direbus saja satu-satu, nanti lama. Nah, kita akan mulai cetak. Ini seperti ini kita akan cetak. Gula merahnya udah mencair, jadi kita cukup matikan api, kita biarkan aja, sisihkan aja dulu. Nanti kita saring untuk masukin ke dalam sini. Ini udah mulai panas, jadi kita akan cetak ini. Sama kita ambil adonannya, terserah mau gedenya seberapa, suka-suka pemirsa aja. Kalian buletin, langsung dicemplung. Kalau tunggu banyak dulu baru cemplung boleh, cuma biasanya nanti akan lama waktunya, jadi kalau gini lebih cepat. Jadi kita nggak pindah-pindahin lagi. Pakai apinya nggak usah terlalu besar, jadi nanti pemirsa lakukan aja sampai habis ya, seperti ini. Nah, misalnya ini kering, mana tahu kan kena angin itu biasanya lebih mengering, jadi kalian bisa tambahkan air sedikit aja kalau seandainya kering, tapi ini enggak. Jadi kalau bikinnya banyak itu biasanya adonan ini akan mengering dengan sendiri, nanti tambahkan aja sedikit air, jadi nggak perlu khawatir. Seperti ini udah mengapung ke atas, kita buangkan dulu busa-busa ini, buih-buihnya itu, biar sedikit bagus nanti. Ini pakai air ini aja, ini yang versi praktis. Biasanya kadang dipindahkan dulu ini, tiriskan, nanti ganti air baru. Kalau sudah bersih, akan bersih begini, kita akan tuangkan gula aren, masukin dikit-dikit aja. Bismillah. Nggak usah semua, kita coba dulu sampai dirasa pas.
segitu aja dulu, nanti kurang kita tambah. Kita akan lihat. Akan rebus, makan dulu. Seperti ini masih kurang, masukin aja. Tuh kan, kadang ada kotorannya, ada semut atau apa yang masuk atau. Jadi kita harus saring. Kita makan daun pandan. Ini daun pandannya kecil-kecil, boleh berapa lembar terserah, 1 sampai 2 lembar. Cuma ini karena kecil tambahkan. Nanti kalau yang ada adonannya kelembean, misalnya terlalu banyak menuangkan air, kalian bisa tambahkan aja tepung berasnya sama tepung kanji sedikit. Nanti kan perbandingan di resep ada, jadi bisa perbandingan itu aja diambil. Jadi nggak perlu khawatir kalau ini ke lembean atau kering. Kalau kering tambahkan aja air, kalau lembean tinggal tambahkan tepung. Kita akan tutup dulu, biarkan mereka berbicara, bercengkrama antara mereka dulu ya. Nah, ini tepung beras, ini seduh dengan air. Takarannya ada di layar kita yang ini agar dia mengental pemirsa. Nah, ini masukinnya jangan sesuai takaran juga ya, masukin dikit-dikit aja sampai dirasa pas. Tunggu dulu, biarkan dia mengental dulu, nanti baru, jangan langsung main masuk aja semua. Masukin ya dikit-dikit, ini harus tetap diaduk biar nggak bergerindil. Sedikit aja dulu, bismillah. Kalian aduk ini ya, coba dulu, dihentikan dulu, kita akan lihat dulu, dia lama-lama akan mengental. Ini sama dengan maizena. Kalau belum ada reaksi, kita tambahkan lagi, langsung aduk lagi ya, wajib aduk langsung biar enggak menggumpal. Tambah lagi. Coba kalau masih kurang nanti kita seduh lagi. Begitu pemirsa. Pemirsa boleh tambahkan garam. Kira-kira aja ya, segitu aja. Nanti pemirsa koreksi rasa. Kalau kurang garam, kalau kurang gulanya tinggal tambahkan mau gula pasir atau gula tebu. Bismillah. Lama benar. Nah, kalau dirasa udah pas semua, pemirsa udah matikan api, nanti sesekali diaduk dulu ya, biar bagian atasnya tidak mengeras, tidak berkerak gitu, bakara kalau orang Minang. Jadi diaduk-aduk atau dipindahkan ke tungku lain, jangan di tungku yang sama, nanti aduk-aduk biar atasnya tidak mengeras. Kita akan bikin ya sausnya. Nah, kalau sudah disaring atau santan kental, tambahkan garam secukupnya aja segini. Lalu tambahkan daun pandan, ini 2 lembar, ini jadikan 1 karena kecil. Lalu kita panaskan.
Nah, ini udah mendidih ya. Kita kecilkan api sekecil-kecilnya, terus diaduk aja dulu sebentar sampai dirasa aman. Jadi kalau udah aman, kalian bisa matikan api kompor. Udah, akan matikan apinya. Nah, setelah api mati, sebaiknya kita akan pindahkan ini ke tempat lain biar dia nggak ini pecah santan. Tunggu. Terus diaduk aja nih ya, walaupun api udah mati, selama kurang lebih 3 menit. Bentar, turunkan dulu dari, lalu kita aduk-aduk tetap ini. Nah, ini udah aman tuh warnanya. Biasanya kalau udah aman itu dia udah nggak ada apa antara air dengan santan itu tetap nyatu. Udah, kita sajikan lagi pemirsa. Nah, sekian aja untuk tayangan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Assalamualaikum.